Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI hadir setiap Senin dan Jumat dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 pagi. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui line telepon 0362 24644 atau WhatsApp 0811 3999790 dan media sosial RRI Singaraja. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Kanal informasi dan inspirasi terus ada. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI hadir setiap Senin dan Jumat dari pukul 9 Disiarkan langsung dari Jalan Gajah Mada 144 Singaraja, Bali. Selamat pagi pendengar, senang sekali saya Rizka Desiantra dapat menyapa Anda pagi ini dalam dialog Hai Bali Ken-Ken. Dan pagi ini tentunya kami akan menghadirkan untuk perbincangan menarik ya terkait dengan topik-topik terkini di tengah masyarakat. Dan pagi ini pendengar kami akan mengajak Anda untuk menoleh sedikit ya pada suksesi kepemimpinan Koni Buleleng menuju Porprov tahun yang akan mendatang. Dan kita akan berbicara lebih banyak ya terkait dengan ini bersama dengan Dr. SM Fernanda Iragraha SPD MOr. Om Swastiastu, Pak Fernanda. Om Swastiastu, Mbak Rizka. Terima kasih sudah hadir sebelumnya ya Pak Fernanda ya. Dan juga terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk menyapa pendengar RRI begitu. Nah, seperti yang kita tahu ini pernah ada istilah yang hadir di tengah masyarakat, pemilihan ketua KONI itu sama dengan hampir mirip-mirip dengan jalur politik lah katanya seperti itu. Nah, saya pengen tahu dulu nih, gambaran dari seorang pengurus KONI itu seperti apa sih? Apakah memang benar seperti apa yang dibicarakan oleh masyarakat di sana? Silakan Pak Fernanda. Baik, terima kasih Mbak Rizka. Izinkan saya menyampaikan salam Om Swastiastu. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, salam olahraga. Jaya, jaya, jaya. Yang pertama, rasa bangga. Saya yang sangat bersyukur Mbak diundang bagaimana dapat berdiskusi di sini tentunya untuk memberikan informasi dan saya sendiri belajar ya untuk membahas sebuah hal-hal yang memang sangat menarik tentunya untuk kemajuan olahraga di Kabupaten Buleleng. Yang kedua,
sebelum kita berbicara ini mohon doa restu Mbak. Hari ini 3 atlet woodball Buleleng yang masuk tim nasional di SEA Games jam 2 tepat waktu Bali, di sana jam 13.00 atau jam 1 siang akan melakoni laga perdana di SEA Games Thailand. Berikut 4 atlet lainnya juga, ada yang di panjat tebing, 1 orang, setelah itu cricket 2 orang, dan baseball 1 orang. Jadi ada 7 orang atlet yang mewakili Indonesia dari Buleleng untuk di SEA Games. Berikutnya terkait tentang suksesi kepemimpinan KONI Buleleng menuju Porprov Bali ke-17 tahun 2027 ini sangat menarik. Berbicara pemimpin, politik itu kan alat Mbak ya. Jadi apapun yang dapat digunakan, yang penting alat itu bermanfaat. Itu kalau bagi kacamata seorang akademisi dan pelaku olahraga. Nah, suksesi ini sebenarnya KONI Kabupaten Buleleng sudah mencanangkan, merancang gitu maknanya, mencanangkan atau merancang, setelah itu nanti menjaring, setelah itu memilih calon pemimpin yang dapat menggantikan ya kepengurusan yang di masa bakti 2026 nanti sampai 2029. Nah, hal ini sangat penting. Di mana berbicara suksesi kepemimpinan ada 3 hal prinsip ya, kalau secara keilmuan itu 3 hal prinsip yang harus dimiliki dalam masa ini gitu. Dalam masa ini, pertama etikabilitas. Nah, etikabilitas ini adalah terkait tentang moral seorang calon pemimpin, di mana pemimpin dalam dunia olahraga, kalau bahasa yang saya katakan itu sebagai seorang akademisi dan praktisi, dalam dunia olahraga tidak ada demokrasi. Sehingga pemimpin yang fair play harus dihadirkan. Ya. Berikutnya, pemimpin ini harus jujur ya, karena akan ada 48 pengkap nantinya yang bernaung di bawah KONI Kabupaten Buleleng. Sehingga letak dasar pertama adalah etikabilitas. Yang kedua, selain etikabilitas ya, ini harus ada intelektualitas gitu. Nah, intelektualitas di sini terkait tentang kompetensi, Mbak. Ya. Selain kompetensi keilmuan, ya, memahami manajemen tentang olahraga. Setelah itu, selain itu beliau pelaku juga, gitu ya. Harus idealnya bukan hanya memanajemen saja, tetapi mari juga melakukan. Nah, ketika 1 dan 2 ini sudah tersentuh, etikabilitas, setelah itu intelektualitas, sekalipun seandainya beliau tidak memahami sport science nantinya, sehingga pengurus-pengurus yang dihadirkan adalah pengurus-pengurus yang bonafit nantinya. Bonafit itu adalah in the right man in the right place. Jadi orang yang tepat kasih posisi yang pas gitu. Jangan orang yang pensiun dicarikan pekerjaan. Misalnya, mohon maaf ya. Nah, hal-hal ini sudah dari, mohon maaf, tatanan KONI pusat sampai provinsi, kabupaten, kota terjadi. Setelah pensiun hadir beliau di KONI gitu. Nah, hal-hal ini mohon maaf, tanda kutip, kalau saya mencalonkan diri sudah tidak mungkin. Apalagi berbicara sebenarnya, karena kecintaan saya terhadap keolahragaan di Buleleng, saya memberanikan diri untuk berbicara. Karena syarat menjadi ketua umum KONI saat ini adalah 45 tahun. Sedangkan 40 tahun pun saya belum usia saya. Sehingga saya mohon izin membicarakan ini karena kecintaan saya. Dan prinsip yang ketiga ini sangat penting, ya. Elektibilitas. Nah, seorang pemimpin di sini dia harus memiliki kepercayaan publik gitu. Dalam hal ini pengurus cabang olahraga harus mempercayai, mampu nggak? Ingat ya, bahasanya mampu nggak di tengah gejolak 2026 yang dana alokasi umum dari pemerintah pusat di semua provinsi dipotong, mampu nggak membantu cabang olahraga untuk berakselerasi menuju 2027. Tuan rumah Porprov ini adalah dasar kita untuk bergerak. Ingat, kemarin kita baru selesai Porprov, bonus belum terbayarkan loh. Ya. Nah, sehingga memang harus
pemimpin yang memiliki kekuatan dari dalam harus dihadirkan hari ini. Karena kalau terus mendobrak seorang pemimpin dari luar, ini berat ini. Ya, berat. Karena di sini membina seorang manusia, menjadikan manusia untuk menjadi yang tercepat, terbaik, terprogram, terukur sehingga bisa mengibarkan bendera merah putih nanti. Ini harus memang ada anggaran di sini, ya. Kita lihat berita-berita hari ini TPP akan dipotong eselon 2 sampai 4 misalnya. Nah, sehingga harus ada memang pemimpin yang hadir memprospekkan olahraga ini memang memiliki nilai yang berbeda. Itu Mbak Rizka. Oke. Pemahbah atau pengantarnya, jadi suksesi kepemimpinan atau mengalihkan organisasi yang kemarin untuk yang berikutnya ini sangat penting, ya. Harus memiliki 3 prinsip dasar tersebut. Oke. Etikabilitas, setelah itu intelektualitas dan elektabilitas. Ya, Oke. ini harus Baik, prinsip. ada beberapa poin yang saya catat dari apa yang disampaikan oleh Pak Fernanda yang kemudian membawa kami begitu ya. Saya sebagai seorang yang mungkin berada di luar dari olahraga, kita hanya bisa menikmati pencapaian-capaiannya, kemudian juga kabar-kabar dari dunia olahraga begitu ya. Sepertinya ada cerminan daripada kepemimpinan yang sekarang begitu. Nah, sebelum kita berbicara suksesi, mungkin Pak Fernanda sendiri sebagai seorang akademisi keolahragaan begitu yang sudah sangat fasih dengan keolahragaan dan juga manajemen olahraga, itu apa sih sebenarnya menjadi catatan dalam kepemimpinan KONI 3 tahun belakangan ini? Oke. Di bawah kepemimpinan Bapak Ketut Wiratmadje, ya, saya hadir khususnya setelah membela daerah lain gitu atau provinsi lain, di tepatnya di 2022 itu sangat banyak hal yang digolkan, Pak. Iya. Salah satu contoh misalnya ide-ide beliau, ya. Beliau bergerak tanpa diundang. Nah, pemimpin seperti ini harus dihadirkan. Kalau ke depan misalnya Ketua Umum KONI Kabupaten Buleleng dari seorang politisi misalnya, karena kesibukan harus menghadirkan ketua harian yang memiliki sebuah penetrasi atau terobosan. Karena ide-ide Ketua Umum KONI yang saat ini, ya, karena belum suksesi ini, satu, banyak hal yang digulkan. Ada penambahan 5 pengkap cabang olahraga. Ini tidak mudah. Karena di sana ada review, ya, review yang setahun lebih untuk menjadi anggota cabang olahraga di bawah KONI Kabupaten Buleleng. Berikutnya adalah beliau mampu mencarikan CSR. Ini tidak semua bisa, Mbak, mencarikan CSR untuk membangun sebuah fasilitas olahraga. Karena kita lihat beliau tidak ada di dalam pemerintahan, tetapi mampu. Inilah yang luar biasa, ide-ide yang mampu dituangkan atau diimplementasikan secara nyata. CSR. Setelah itu ada, nah, beliau mampu, ya, mendiskusikan apabila ada dana silpa misalnya, ayo bangun fasilitas olahraga. Nah, jangan dana itu misalnya ada dana sisa anggaran, ya menguap begitu saja. Nah, hal ini dilakukan banyak sekali ide-idenya. Yang salah satu yang belum terrealisasi bahwa KONI Kabupaten Buleleng melalui perjuangan bersama misalnya sudah mendapatkan hibah tanah di Lumbanan. Nah, menuju 2027 ini harus ada fasilitas tambahan. Ayo kita contoh Tabanan. Output dari penyelenggaraan Porprov 2019 di Tabanan adanya GOR yang dibangun. Dapat BKK, ya. Bantuan keuangan khusus dari Provinsi Bali saat itu 15 miliar. Kok tahu misalnya? Karena memang saya harus berbicara by data. Untuk Buleleng ini harus by data saya berbicara. Nah, sehingga ide-ide yang sangat luar biasa. Setelah itu menghadirkan kegiatan pelatihan level 1 nasional bagi pelatih di Kabupaten Buleleng yang saat itu bermuara pada dikirimnya pelatih-pelatih ke PON, Mbak. Artinya ini sangat luar biasa terobosannya. Tentunya melalui kerjasama antar bidang yang ada, ya. Bagian dapurnya adalah yang terpenting juga sport science-nya di sini, ya. Ada pembinaan dan pengembangan pemanduan bakat. Setelah itu
ada sport intelijennya di sana, dan yang terakhir ini adalah sport science itu sendiri. Ya, baik. Kalau tadi Pak Fernanda berbicara bahwa keadaan KONI atau atlet-atlet ini juga membutuhkan sokongan dana begitu ya. Artinya harus ada orang yang kuat di dalam untuk bisa memfasilitasi ini begitu. Iya. Tapi tidak politisi misalnya begitu ya, ataupun orang luar. Kalau sebagai seorang akademisi keolahragaan, Pak Fernanda melihat KONI itu harus dipimpin oleh siapa? Lebih baik politisi atau orang yang berada di luar olahraga tapi mempunyai terobosan-terobosan yang memang dapat membangun KONI misalnya, seperti itu. Silakan. Saya sebagai pecinta ya juga penekun, saya harus realistis. Karena hari ini, saat ini Undang 2022 sudah mengizinkan politisi hadir. Misalnya bupati, wakil bupati boleh, pejabat publik itu boleh menjadi ketua KONI. Double jabatan. Iya. Oke. Tetapi apabila beliau dapat membawa, mengantar, memfasilitasi olahraga menjadi lebih baik, kenapa tidak? Tapi tidak kuat dalam sokongan dana misalnya. Nah, sehingga kita disinilah KONI menjaring. Pengurus saat ini menjaring, melakukan penjaringan, penyaringan. Nah, ini ketika penyaringan ini pasti ada diskusi-diskusi yang dilakukan, diskus gitu. Tidak mungkin kita menghadirkan nantinya atau KONI Kabupaten pengurus saat ini menghadirkan orang yang tidak bonafit, mohon maaf ya. Nah, ini sangat berbahaya pada dunia keolahragaan, akan mencoret citra Buleleng nanti. Bahasanya sukses pelaksanaan, sukses prestasi itu sudah gaung setiap cabang olahraga itu dimanapun sebagai tuan rumah. Nah, sehingga walaupun nanti seorang politisi yang harus misalnya memimpin KONI Kabupaten Buleleng, tetapi apabila beliau dapat memfasilitasi, misalnya Lumbanan dijadikan GOR, setelah itu membangun fasilitas-fasilitas yang memang ada hal nyata lah untuk mempersiapkan Porprov Bali nantinya, kenapa tidak? Nah, kalau saya cuman dicarikan saja pengurus-pengurus yang bonafit yang ada di dalamnya, ya libatkanlah orang-orang misalnya kisaran ya 30 sampai 50 tahun 30% misalnya, karena tenaga seperti itu sangat dibutuhkan. Baik, Pak Fernanda, tadi Pak Fernanda menyebut juga bahwa suksesi di KONI itu tidak mengenal demokrasi. Kemudian bagaimana prosesnya? Artinya begini, olahraga itu tidak mengenal demokrasi. Makna demokrasi itu seperti ini. Kalau nanti ada ketua KONI misalnya, ada kolega dekatnya atau temannya, anak temannya, nggak dikirim ke ajang bergengsi, Porjar, Porprov. Nah, ketua KONI dijadikan jembatan untuk mengirim atlet tersebut. Itu tidak bisa. Itu yang saya maksud, olahraga tidak ada demokrasi, tetapi dalam suksesi itu ada. Oke, baik. Ya. Pemilihannya samakah seperti pemilihan-pemilihan lainnya dengan suara atau dengan apa begitu? Ya, kalau nantinya memang ternyata memang ada satu calon, ya mungkin langsung mufakat. Kalau ada pesaing misalnya, ya berarti harus pemilihan, harus ada voting di sana. Nah, tentunya kita di Kabupaten Buleleng ya tidak ingin ada gejolak atau tidak ingin membeli kucing dalam karung lah bahasanya. Itu sudah semboyan nenek moyang kita gitu. Nah, sehingga memang kalau sudah ini ada bargaining lah nantinya, pembahasan misalnya Pemkab diundang, di akhir masa pendaftaran ada berapa calon yang masuk, kan kita khususnya seperti di woodball ini tidak tahu apakah ada calon lainnya yang masuk, itu kami tidak tahu seperti itu. Hanya memang tim penjaringan dan penyaringan itu yang tahu. Memang ada bagiannya, saya kira itu. Seperti itu. Baik, pendengar, kami juga undang atensi Anda untuk ikut bergabung. Kita masih berbincang terkait dengan suksesi kepemimpinan KONI Buleleng menuju Porprov ya. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung di 24644 serta di 081 1399 9790. Anda mungkin memiliki masukan-masukan untuk ketua KONI yang nantinya terpilih dalam suksesi kepemimpinan nanti pada tahun 2026 nanti. Atau mungkin Anda mempunyai pertanyaan terkait dengan KONI Buleleng tahun 2022
5 ini dan bagaimana nanti suksesnya di tahun depan. Dan kami nantikan untuk atensinya di 24644 serta di 081139999790 dan juga Anda bisa menyumbangkan komentar Anda di live YouTube RRI Singaraja Official. Dan kita masih bersama dengan narasumber yang sudah hadir di studio Pro 1 RRI Singaraja yang juga nantinya akan langsung menjawab pertanyaan daripada pendengar tentunya. Ada Bapak Dr. SM Fernanda Iragraha SPDM OR begitu ya. Kami nantikan untuk atensi Anda hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah nanti. Pak Fernanda, ini yang menarik adalah yang nanti menjadi ketua KONI tahun 2026 itu ada satu event besar yang akan dihadapi, yaitu Porprov begitu ya. Di mana event ini juga menjadi salah satu ajang bergengsi untuk keolahragaan di Provinsi Bali. Nah, dari Pak Fernanda sendiri selaku akademisi keolahragaan, apa yang menjadi catatan lah ya untuk para ketua KONI ini untuk mensukseskan Porprov? Dan Porprov ini kan juga merupakan salah satu wajah dari Kabupaten Buleleng sendiri begitu ya, yang juga menjadi harga diri dan lain-lainnya gitu. PR-nya berat gitu ya untuk calon ketua KONI yang di masa akan datang ini. Silakan Pak Fernanda. Baik, terima kasih Mbak Rizka. Tadi ada disinggung wajah ya. Jadi wajah keolahragaan di Bali ini adalah idealnya harus mencerminkan adanya fasilitas ya Mbak. Misalnya kita ke KONI Bali, coba cek deh kantor KONI-nya. Mohon maaf ya, kita fair aja berbicara. Catnya, toiletnya tidak mencirikan wajah yang sport clean. Ya, olahraga yang bersih itu artinya olahraga yang sehat, yang bebas dari narkoba, rokok, doping gitu. Jadi itu belum mencerminkan. Coba kita lihat ke KONI Kabupaten Buleleng. Misalnya, kalau areal KONI-nya oke lah. Coba lihat gornya. Misalnya Gor Bela Diri Kempo, misalnya saya langsung sebut aja di atasnya. Itu lubang-lubang. Setelah itu di Gor Buana Patra ya, keadaan toiletnya lebih besar misalnya. Ruang kesekretariatan beberapa cabur. Nah, ini sudah harus mulai sekarang sudah harus diporsikan gitu ya. Mau seperti apa akselerasi kita menuju Porprov sudah harus dipetakan. Peta pertama adalah akan idealnya disusun pengurus yang layak ya, layak untuk memang bergerak mengemban tugas, karena kepengurusan ini tidak ada gajinya Mbak gitu. Sehingga memang orang yang memiliki rasa kecintaan. Yang kedua adalah harus berakselerasi memetakan pembenahan fasilitas. Kalau berkaca di tahun ini adalah, mohon maaf saya menyinggung misalnya di Disdikpora saja bidang keolahragaan saat ini 3 bulan sudah tidak memiliki petugas kebersihan karena tidak mampu, bahasanya ya, mampu membiayai petugas kebersihan. Kan sangat miris. Sedangkan kita Porjar tinggal di bintang 3 dan 4. Ini kan hal yang dikotomi gitu. Betul. Berikutnya adalah ayo kalau dideklar setelah kejuaraan Fovinam itu mengantarkan hal yang luar biasa, kerekatan berbagai instansi, berbagai OPD, berbagai tingkat tatanan atau strata kita di keolahragaan ya Mbak. Itu hal yang luar biasa Fovinam kemarin. Namun ketika ada yang mendeklar misalnya hari ini pun Porprov digelar Buleleng siap. Saya sport intelijen di KONI Kabupaten Buleleng. Saya berkunjung ke senam lantai misalnya. Lihat fasilitasnya. Sangat luar biasa CSR yang diberikan 55 juta bisa membangun sebuah gedung ya, tapi memang belum jadi keseluruhan, tetapi sudah bahasanya sudah encet itu menurun itu fondasinya. Ya. Harus dihadirkan saat ini orang-orang yang mampu memang mendesain sebuah fasilitas olahraga. Misalnya perbaikan lapangan padat karya. Mohon maaf hari ini saya sampaikan. Biar tidak terulang untuk cabur lain. Di gambar misalnya ada selokan, ada beberapa hal, ternyata setelah jadi berbeda, jalan tidak dibenari. Jadi wajah keolahragaan kita belum mencerminkan untuk Porprov 2027. Ya. Seandainya pun gitu ya, karena kecintaan saya, karena bahasan ini seandainya tidak digunakan lagi tidak masalah. Tetapi saya membicarakan kenyataan.
carilah konsultan yang mampu memang menangani fasilitas-fasilitas yang luar biasa. Ada kok institusi yang memang fasilitasnya dibangun mewah tetapi tidak layak. Iya. Nah, ketika kita berbicara yang memiliki fasilitas output dari Porprov itu hanya Tabanan, Mbak. Gianyar tuan rumah 2017 tidak membangun apa? Ya, wantilan yang dipakai. Nah, sehingga kalau memang ingin membangun sejarah dalam dunia keolahragaan, penyelenggaraan Porprov 2027, fasilitas yang dibangun 1, 2, 3 diantaranya adalah Lumbanan wajib dibangun. Jangan sampai sudah dihibahkan tidak dieksekusi. Alasan karena memang dana alokasi umum dari pusat berkurang. Nah, ini harus dicarikan solusi sehingga harus dihadirkan pemimpin yang memang memiliki kekuatan dari dalam, Mbak. Ya, harus dihadirkan. Kalau kita dorong berat. Ya. Kira-kira kalau dipersenkan ya, kira-kira saja nih Pak Fernanda melihat kondisi di Kabupaten Boyolali fasilitas olahraga yang saat ini untuk menuju paling tidak layak untuk dijadikan Porprov itu harus diperbaiki berapa persen lagi kira-kira Pak? Orang kalau saya menyatakan itu tidak layak sebenarnya ya Mbak ya, tidak layak. Karena misalnya kita berbicara cabur-cabur yang memakai fasilitas gedung olahraga misalnya atau GOR yang indoor dia. Berapa sih ada? Misalnya bela diri kita lihat. Semua ingin memakai GOR Buana Patra, sedangkan GOR-nya hanya satu. Kita ingin merumuskan ke depan hanya pekan olahraga provinsi hanya 7 hari, ya nggak bisa terlaksana. Iya betul. Nggak bisa terlaksana. Semua ingin di kota misalnya. Manfaatkanlah 9 kecamatan yang ada misalnya. Dimanfaatkan di mana ada fasilitas, mulai dibenahi. Adakan MOU, dan MOU itu harus memang tujuannya membangun kerjasama bukan memberatkan. Iya betul. Ya. Ketika ingin pengabdian membuat MOU, tapi ketika ingin meminjam langsung yang di awal disodorkan sewa segini. Nah, ini kan memberatkan sekali untuk kemajuan olahraga. Seperti itu, Mbak. Baik. Jadi kalau berbicara persennya saya tidak layak gitu ya. Tidak layak, sehingga kalau cabur outdoor pun juga misalnya seperti kriket. Nah, hari ini kan sudah dibangun di wilayah Grogga misalnya. Tapi cabur-cabur lainnya baseball, softball di mana? Seperti itu. Atletik masih menggunakan tempat yang lama. Yang lain sudah pakai tartan, kita masih pakai ya pasir. PR-nya masih banyak ya berarti ya Pak. Banyak sekali. Baik. Kita sapa pendengar, ada yang ingin ikut bergabung Pak Fernanda di 24644. Selamat pagi RRI. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. PT Egrindo MPI. Iya, selamat pagi. Dengan siapa di mana ini? Langsung kita bersama dengan narasumber. Saya Bagus Nugroho dari PT Egrindo MPI. Halo. Bagus Nugroho, Mbak. Bagus Nugroho. Ya, silakan. Ya, ini kami ingin melakukan kunjungan untuk melakukan. Oke, baik. Oke, baik. Ini tampaknya ada ini salah. Kita bisa buka di 24644. Silakan untuk Anda yang akan bergabung pendengar. Kami undang kembali atensi Anda di 24644 serta di 081139999790 ya. Sudah ada yang bergabung di via Facebook ya, di live streaming Facebook. Kita sapa di via Facebook ini. Ada Agus yang mengatakan semoga Kondi Boyolali tetap jaya. Dan juga ada guru PJOK SD bertanya, izin kalau boleh tahu siapa saja yang sudah mencalonkan diri Pak Fernanda. Baik, siapa saja yang sudah mencalonkan diri. Nanti akan ditanggapi ya. Kita akan rehat sejenak dulu dengan satu buah iklan layanan masyarakat berikut ini Pak Fernanda. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
Halo, RRI. Halo RRI. Halo, RRI. Halo RRI hadir setiap Senin dan Jumat dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 pagi. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui line telepon 0362 24644 atau WhatsApp 0811 3999790 dan media sosial RRI Singaraja. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Kanal informasi dan inspirasi. Terus ada. Halo, RRI. Halo RRI. Halo, RRI. Halo RRI. Halo, RRI. Halo RRI hadir setiap Senin dan Jumat dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 pagi. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui line telepon 0362 24644 atau WhatsApp 0811 3999790 dan media sosial RRI Singaraja. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi, dan masih bersama saya Rizka Desiantra. Pendengar, kami masih berbincang terkait dengan bagaimana upaya-upaya untuk mensukseskan suksesi kepemimpinan KONI Buleleng menuju Porprov yang akan datang, yang akan diselenggarakan di Kabupaten Buleleng. Dan kita masih bersama dengan narasumber, yaitu Bapak Dr. SM Fernanda Iragraha, SPD MOr. Kita akan tanggapi dulu, tadi ada yang sudah bergabung. Untuk Anda yang lain yang akan ikut bergabung, ingin mempunyai beberapa pertanyaan mungkin, atau mungkin mempunyai atensi dan juga memiliki masukan-masukan untuk terus membangun olahraga di Kabupaten Buleleng, kami undang atensi Anda pendengar di 24644 serta di 081 1399990. Kita sapa untuk yang sudah ikut bergabung juga. Tadi sudah ada yang bertanya melalui live YouTube RRI Singaraja Official. Kita sapa dulu pendengar yang ingin ikut bergabung. Ada Pak Narte Ariante ini di via WhatsApp mengirimkan beberapa aktivitas dan juga kondisi terkini dari salah satu fasilitas olahraga di Kabupaten Buleleng, Bapak. Kita sapa ya. Selamat pagi RRI. Ya. Selamat pagi RRI. Pagi RRI. Iya, Pak Narte Ariante silakan bersama dengan Pak Fernanda kali ini. Ini di lapangan tenis nih, lapangan tenis lama. Ya. Itu foto saya. Mohon kiranya pengurus KONI yang baru kiranya bisa Pak Wiratmaje mudah-mudahan bisa memimpin lagi, karena kepemimpinannya
dari berbagai organisasi sudah bisa cabur-cabur sudah bisa berjalan baik dan berprestasi. Tenis juga mendapat emas waktu Pomprov. Nanti 2027 ada di sini. Semoga lapangan tenis ini statusnya ditetapkan, jangan sampai terbengkalai begini. Nitip untuk 2027 Pomprov Bali di Singaraja, mudah-mudahan sudah selesai statusnya, ada perbaikan. Coba lihat ke sini tim radio, tim wartawan sini, expose ini, mudah-mudahan bisa diperbaiki. Kemudian venue yang lainnya disiapkan seperti Panjat Tebing, atlet internasional. Sepak bola Persibu mudah-mudahan bisa bangkit. Sudah ada pertandingan waktu ini. Mudah-mudahan yang lainnya bisa nanti menjadi juara 2, bukan juara 4. Walaupun juara 4 jangan itu menjadi mundur Pak Wirat Maje. Seladi ngamul Pak Wirat. Om Santi Om. Baik, terima kasih untuk Pak Narte. Ini beberapa fasilitas olahraga, sarana prasarana. Tadi beliau mengatakan ada lapangan tenis lama. Nah, silakan untuk Anda yang ingin ikut bergabung juga. Kami undang kembali atensinya di 24644. Kita langsung tanggapi Pak Fernanda. Tadi ada yang bertanya di via YouTube ya, di YouTube RRI Singaraja. Ini siapa saja sih sebenarnya yang sudah mencalonkan diri sebagai Ketua KONI, Pak Fernanda? Baik, tadi Agus ya, guru PJOK ya. Iya. Yang saya lihat, sekali lagi kalau saya berbicara di ruangan ini, saya by data, Mbak. By data, apa yang saya lihat bukan hanya yang saya dengar. Yang saya lihat, saya baca, itu dukungan pengkap hari ini mengalirnya sudah beberapa yang di store itu ke Bapak Supriyatna gitu. Ya. Sehingga siapapun nanti yang memimpin, ide-ide pengurus, ketua sebelumnya itu yang indah-indah harus dijalankan kembali. Misalnya ide indah itu apa? Sejarah juga mencatat bahwa uang TC atlet itu memang dibuat lebih sejahtera. Namun belum bisa sampai ke pekerjaan ya, tapi lebih sejahtera gitu, lebih sejahtera. Intinya lebih mau bertahan membela Buleleng. Ini yang harus dijadikan catatan. Ya. Uang TC-nya lumayan di 2 juta, artinya potong pajak kan kita warga yang baik ya, gitu, masyarakat yang baik. Nah, itu sebuah penetrasi, itu sebuah terobosan bagaimana benar-benar atlet itu dihargai. Bisa mereka itu belum layak, tetapi bisa memenuhi kebutuhan suplemennya, makanan yang lebih sempurna seperti itu. Itu ide-ide yang luar biasa. Sehingga kalau yang saya lihat baru ada 1 calon gitu, ya, baru ada 1 calon. Semoga kalau memang seharusnya nanti ada yang mau bersaing atau apa, ya itu memang dinamika yang terjadi ya. Itu yang saya lihat. Berikutnya kalau saya lihat tadi di sana itu lapangan Giri Putri ya, Giri Putri. Terima kasih Bapak. Sebenarnya KONI itu berada di bawah Disdikpora, ya, itu kalau tidak salah Giri Putri itu, ya, di Yudhistira. Nah, hal ini kita akan coba nanti sampaikan ya. Kalau saat ini memang tidak mungkin Pak langsung dibenahi, karena Disdikpora sendiri yang saya tadi sampaikan 3 bulan tidak dapat atau tidak mampu membiayai petugas kebersihan, apalagi membenahi fasilitas yang memang belum bisa dipakai untuk khususnya ini penghobi ya. Tetapi ini harus dibenahi karena ini fasilitas, ini lapangan yang penyanding lah ya dengan yang di Bonopatre seperti itu harus dibenahi seperti itu. Rawatlah fasilitas, mulai memang ada anggaran. Nah, sehingga memang kalau memang harus statusnya ada sewa gitu ya, dari sana coba dibuatkan memang sudah masuk ya sewa sejak dulu, tetapi bagaimana memang mendatangkan hasil tetapi tidak menjerat penghobi seperti itu. Nah, ini yang harus memang dibuat peta atau rule and regulation-nya seperti apa gitu. Saya tidak masuk sampai ranah ini. Berikutnya ada harapan tadi ya,
berbagai fasilitas diperbaiki. Setelah itu memang tenis lapangan ya hari ini organisasinya kalau saya lihat sudah mulai berbenah, sudah pendekatan sport science-nya ada, pengenalan gymnya atau bagaimana melatih kebugaran atlet itu menggunakan alat-alat yang ada di tempat fitness gitu. Itu sudah mulai dilakukan sehingga memang layak tenis lapangan kemarin kembali menjadi juara umum seperti itu. Walaupun memang di hari-hari terakhir baru penentuan ya. Intelijen kan tahu. Iya. Iya, dan ini juga menjadi catatan juga ya Pak Fernanda ya untuk menjelang Porprov nanti. Dan kira-kira venue-venue seperti ini akan digunakan tidak Pak untuk Porprov nanti Pak? Kalau ada venue terdekat kan saat ini Undiksa, Buana Patra ya. Ya kalau memang ini karena ingin dibuat segitiga ya sangat bagus ya kalau ada pembenahan. Tetapi memang batas belakang lapangan atau baseline-nya layak nggak, nanti kan ada tim verifikasi technical diligence-nya yang hadir di sana Mbak Rizka. Seperti itu. Jadi sudah mulai bergerak ya. Kalau saya lihat kemarin KONI Kabupaten Buleleng pengurus intinya jajaran sudah berkunjung ke KONI Bali, itu ingin menyelenggarakan Musorkab ini gitu. Mungkin minta restu atau apa, itu internal yang tahu ya, internal jajaran. Nah sehingga hal ini memang harus tetap dibenahi. Nggak kelihatan itu, nggak ada cat kayak hitam putih. Ya baik Pak Narde, terima kasih atas kiriman fotonya, dan ini juga menjadi bahan juga untuk bisa dievaluasi ya Pak ya, untuk suksesnya perjalanan Porprov di tahun 2027 ya, 2027 di bulan September nanti. Bulan September 2027 Porprov akan diselenggarakan di Kabupaten Buleleng. Yang ke-17. Nah, yang ke-17. Pak, kita kembali lagi berbicara terkait dengan calon ketua KONI yang akan menggawangi KONI Kabupaten Buleleng ini ke depannya begitu. Tadi Pak Fernanda memberikan beberapa catatan dan banyak menjadi sorotan juga untuk bekal calon ketua KONI di masa yang akan datang. Nah, tadi Bapak melaksanakan sukses pelaksanaannya adalah sukses prestasinya juga begitu. Nah, ini kan tentunya harus dibarengi dengan kerjasama dari para pimpinan Pemkab begitu kan. Yeah. Nah ini bagaimana Pak? Bisa tidak diberikan gambaran kepada kita itu pada saat ketua KONI-nya terpilih dulu baru ketua Pemkab, atau ketua Pemkabnya dulu baru ketua KONI Bapak? Ini tidak bisa secara bersamaan, tidak seperti pemilihan serentak gitu ya. Karena semua khususnya di KONI ini masa periodenya 4 tahun gitu. Kalau di Pemkab ada yang 4 tahun, ada yang 5 tahun. Ini kan masa berjalan dia ya. Jadi misalnya sekarang ada yang di Desember lalu dia suksesi Pemkab gitu. Tergantung ada RT-nya dia dan memang masa dia melaksanakan muskab namanya ya. Ini tidak bisa berjalanan langsung serentak gitu, tidak. Jadi peran di sini Pemkab untuk mensupport nantinya di Porprov 2027 ya, walaupun ya kita tetap harus berjiwa besar Mbak, bagaimana kita memang tersiot-siot di Porprov 2025 kemarin ini, karena memang kendala teknis non teknis itu selalu ada ya, selalu ada. Bagaimana kita memang harus meng-create wadah kita gitu, artinya tidak bisa hanya wadah ketua umumnya saja dikemas sedemikian rupa, misalnya ketua umumnya juara ini gitu, misalnya suka sembahyang di tempat ini misalnya. Tetapi anak buahnya atau atlet-atletnya tidak seperti itu. Nah, inilah yang harus distimulasi atau dirangsang agar memang kegiatan teknis dan non teknis itu mampu kita atasi. Itu memang terjadi gitu, terjadi di Porprov kemarin. Nah, dan ini pesannya Mbak, siapapun ketua umum KONI yang terpilih, ini perbedaannya ya, saya sampaikan. Misalnya di Jembrane itu dijabat oleh wakil bupatinya, berikutnya bergeser ke Gianyar sekdanya, setelah itu bergeser ke Klungkung ketua DPR-nya. Kalau menurut saya gitu ya, politik itu kan hanya alat. Kalau alat untuk dapat menjembatani, memfasilitasi, bahkan membuat hal itu maju, kenapa tidak gitu ya? Berarti ada orang yang bonafit di sana. Satu contoh, apabila kita memang menggunakan kekuatan tenaga dari dalam gitu. Gianyar misalnya, saya kan tempo hari di bulan September setelah Porprov jadi narasumber di sana ya. Itu tiba-tiba
yang bonus emasnya 60 juta ketika dia orang dalam menjadi langsung bisa berubah 70 juta, Mbak. Itu kekuatan yang ada dari dalam gitu. Artinya bukan saya mendukung seorang politisi, tidak, tetapi kalau beliau dapat menggunakan segala kemampuannya, alatnya untuk menjembatani berbagai hal yang positif, kenapa tidak gitu. Kalau saya seperti itu. Cuman ada catatannya. Ada salah satu ketua KONI yang memang ingin membayar khususnya pengkap kita gitu ya saat berlaga gitu. Nah, hal-hal ini tidak ada jual beli prestasi nantinya. Harapannya saya pecinta olahraga di Kabupaten Buleleng, ketua KONI yang terpilih nantinya siapapun tidak melakukan hal-hal itu. Untuk Buleleng misalnya tidak ada, karena itu etikabilitas itu harus dijunjung. Itu hal yang pertama, itu moral itu. Moral itu turunannya ada fair play, ada kejujuran di sana gitu, mampu menghargai orang di sana. Dan di sanalah ketika etikabilitasnya bagus, jual beli itu tidak ada. Dua ketua KONI ya melakukan hal itu. Buleleng. Untuk ke Buleleng, tapi tidak bisa. Ya, itu tidak bisa. Dua ketua KONI melakukan hal itu di Buleleng. Ingin lobby ke Buleleng saat itu, ya. Ingin lobby medali. Bukan lagi mohon maaf sekali, bukan bahasanya. Ya, kalau di bawah ada security, bukan security-nya atau pengurus-pengurusnya, langsung dia yang lobby. Harapannya ketua KONI Kabupaten Buleleng yang terpilih nantinya tidak pernah melakukan hal-hal yang di luar fair play atau sport clean itu. Itu yang membedakan ketua umum kita nantinya. Ya, itulah Pak Wiratmaja kemarin, beliau tidak mengontak pengkap ini, kasih ini satu, tidak. Beliau dengan berjiwa besar, walaupun mohon maaf berada dalam posisi kalah, beliau tetap, walaupun kesedihan ada, siapapun kalah sedih gitu ya, turun peringkat sedih, tapi moral itu hanya bisa dilihat dengan orang-orang yang berjiwa bersih, Mbak. Moral itu tidak ada ya. Catatan saya, ada ketua KONI yang melakukan hal itu nyata 2 orang. Baik ya. Dan bukan di Buleleng ya tepatnya? Oh, tidak. Tidak, berarti ada Buleleng fair play-nya tinggi. Iya. Ya. Bahkan wasitnya yang kabur. Ya, itu harus diusut, wasit-wasit yang kabur. Ada wasit 3 orang yang kabur. Ketika ditugaskan, kenapa kabur? Ya, kalau wartawan atau pecinta olahraga tertarik ya bisa diusut. Itu. Kenapa kamu saat mimpin bisa kabur itu? Berarti kan karena sudah ada di SK-nya, ada SK wasit atau referee itu. Kok setelah mau mimpin di sana, apalagi Buleleng yang bertanding pas itu bisa kabur? Ada apa di sana? Seperti itu. Itu harus jeli kita. Tetapi karena itu tidak ranah saya, ya sudah saya biarkan. Gitu. Tidak ada hal kepentingan lah. Baik. Tadi Pak Fernanda juga menyebut bahwa kekuatan dari dalam tuh sangat dibutuhkan. Kira-kira peluang dari politisi ataupun orang-orang dalam pemerintahan yang akan memimpin KONI di tahun 2026 ini bagaimana, Pak? Ya 99% bisa. 99% ya. Artinya namanya ada juga dari orang dalam, Pak? Ya. Iya, baik. Jadi kita sudah kita tinggal menunggu saja apakah memang ada incumbent atau orang dari dalam. Nah, ini kita tunggu ya, Pak. Kira-kira pengumumannya kapan nih, Pak, untuk suksesi KONI Buleleng? Karena 22 hari Ibu, ya 23 itu di Laksmi Geraha, ya. Tanggal 16 ada pengumpulan ketua-ketua pengkap nantinya, sehingga memang seharusnya election ya bisa dikatakan election suksesi ini membawa senyum gitu ya, bukan membawa kita untuk berdebat sampai mengepal tangan. Tidak, kita hanya mengepal tangan ketika kita ada di sebuah medan perang atau perlombaan gitu. Tetapi kalau memang sudah nanti seandainya saya tidak menggiring. Sekali lagi, catatan siapapun, kalau saya, karena terbukti misalnya, mohon maaf sekali, kita Woodball di bawah kepemimpinan saya, tentunya ada orang-orang yang sangat luar biasa yang saya ajak, pelatih-pelatih saya,
organisasi, setelah itu pengurus-pengurus organisasi, atlet-atlet kami yang luar biasa itu bisa hari ini yang terbanyak di Buleleng mewakili SEA Games, Mbak. Oke. Ya, artinya apa? Saya tidak ada kepentingan, tetapi kepentingan saya adalah ayo buka hati, buka pikiran, carilah pemimpin yang benar-benar bisa memfasilitasi. Karena tidak semua bisa pemimpin dapat menjembatani hal itu. Iya. Ya, bukan hanya sekedarkan dijadi jabat itu pimpinan KONI itu pengurus strategis itu. Siapapun mau di sana. Tetapi Pemkab harus memiliki hati kecil. Saya harus memilih siapa ini. Layak nggak? Kalau memang orang politisasi tersebut layak, ya, apalagi kemana-mana olahraga nggak dikawal, kenapa tidak? Berarti kan memang mereka memiliki jiwa yang memasyarakat, ya. Dirinya sendiri sudah disehatkan, apalagi orang lain. Baik. Kurang lebih seperti itu. Berarti kita tunggu tanggal 23 Desember ya, Pak? Ya, 23. Dan kita kan terakhir itu bulan ini untuk menggunakan Laksmi Graha nanti. Oh, sebelum oke. mungkin dipakai Natal dengan kawan-kawan Nasrani. Sebelum ya. dipugar begitu ya. Iya. Iya. Titik nol itu akan mulai Iya. itu Pak Fernanda. Baik, tidak terasa juga waktu kita sudah mendekati pukul 10 Pak Fernanda, tidak terasa sudah di menit 52, tapi sebelum kita tutup Pak Fernanda bisa memberikan closing statement Pak kepada pendengar RRI, masyarakat Kabupaten Buleleng, terutama juga mereka-mereka yang mungkin mempunyai nama calon pemimpin KONI ya, agar nantinya bisa berjiwa besar menerima apakah menjadi menang ataupun tidak terpilih begitu. Silakan Pak Fernanda. Baik, terima kasih Mbak Rizka. Mohon izin para pendengar. Jadi suksesi ini harus dan wajib terjadi dalam sebuah organisasi. Itu garis bawahnya. Di mana suksesi ini yang sudah dicanangkan, dirancang, dijaring gitu ya, sehingga menghasilkan nantinya pemimpin transisi yang baik dalam sebuah election ini. Sehingga dalam suksesi ini calon pemimpin nantinya sudah, saya sekali lagi tidak mengajari etikabilitas, setelah itu intelektualitas, dan yang terakhir elektabilitas. Ini memang harus, 3 hal ini memang harus dipegang ya, untuk membawa nahkoda atau sebagai nahkoda keolahragaan di Kabupaten Buleleng menyambut Porprov Bali ke-17 tahun 2027, sehingga nantinya menghadirkan pemimpin di tengah memang minimnya anggaran dari pusat atau pemotongan yang terjadi, mampu memfasilitasi ya, bangun sejarah di Porprov ini, membangun sebuah GOR, membangun fasilitas A, membangun fasilitas B, bisa menggunakan CSR, bantuan swasta. Ini terjadi di provinsi-provinsi atau kabupaten lain, Mbak. Nah, sehingga suksesi tidak seharusnya melahirkan perdebatan, tetapi bagaimana suksesi menghadirkan persahabatan untuk dapat maju, bersinergi dan berkolaborasi bersama untuk Buleleng tercinta. Gimana kita kembali bisa minimal ke posisi 3, Mbak, minimal, Mbak, ya. Minimal ke posisi 3. Setelah itu dengan fasilitas yang menunjang ya, yang 300 medali sekian kalau ditotalkan, kita emas kita kan 68 ya. Kita kembali lah minimal, kalau kita amannya kita di 80 medali, Mbak. Aman kita di 80 medali. Karena saat itu kemungkinan beberapa cabur bertambah nantinya. Baik. Sehingga akhir kata, semoga pemimpin calon pemimpin KONI nanti dapat membawa keolahragaan Buleleng maju di provinsi, di nasional, bahkan di internasional. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila saya ada salah kata. Sekali lagi, saya untuk kemajuan Buleleng, saya berusaha memberanikan diri untuk berdiskusi. Sekian, Mbak Rizka, terima kasih. Terima kasih Bapak atas closing statementnya, dan pendengar, demikianlah untuk dialog Hai Bali Ken pada kesempatan kali ini bersama dengan Bapak Dr. SM Fernanda Iragraha SPD MOr. Terima kasih Pak Fernanda. Selamat melanjutkan aktivitas kembali, dan selepas ini jangan kemana-mana pendengar, kami akan hadirkan rangkaian acara menarik lainnya yang sayang untuk Anda lewatkan hanya di Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi. Saya Rizka Desiandra, selamat pagi.